Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saatnya akan membahas mengenai topologi. Kita mulai dengan berkenalan beberapa konsep himpunan ya. Pertama, andaikan kita punya X, D itu adalah andaikan ini merupakan ruang bermetrik. Oke. Kemudian berarti X0 itu anggotanya X dan R bilangan positif. Maka yang dimaksud sebagai Bx0, R itu kita definisikan sebagai himpunan semua X anggotanya X besar itu yang memenuhi syarat ini. Jaraknya dari si X0 titik X ini, jaraknya dari X0 itu kurang dari R. Kemudian yang kedua kita definisikan seperti ini, B tilde X0 titik R itu adalah himpunan semua X anggota X yang jaraknya dari X0 kurang dari atau sama dengan R. Lalu S X0 titik R itu adalah himpunan semua X anggota X sedemikian rupa sehingga jaraknya X ini dari si X0 itu sama dengan R. Nah, himpunan jenis pertama ini akan disebut sebagai himpunan terbuka, bola terbuka atau open ball. Yang ini akan disebut sebagai closed ball. Kemudian yang ini disebut sebagai sphere. Ya, ini kita artikan bola terbuka, ini bola tertutup, ini kulit bola. Ya, jelas dari sini ya. Ini kita dapatkan bahwa Sx0 R itu sama dengan B tilde X0 R dikurangi dengan B X0 R. Ya, jelas itu. Nah, kalau dikatakan bola terbuka, jangan bayangkan bentuk bola, ya, memang betul-betul berbentuk bola seperti yang kita pahami sehari-hari, bukan? Tidak harus seperti itu maksudnya. Tapi kalau X-nya di sini adalah R pangkat 3, D-nya adalah jarak alamiah seperti biasa, jarak antara dua titik di dalam ruang, ya, maka yang disebut sebagai open ball di sini memang akan berbentuk bola, gitu ya. Himpunan tersebut dapat berupa bola terbuka, artinya tidak termasuk pada kulitnya. Kemudian kalau bola tertutup berarti bola termasuk dengan si kulitnya itu. Sementara yang disebut sebagai sphere ya kulit bolanya, ya. Itu tadi kalau Kalau X-nya adalah R pangkat 3 dan D-nya adalah jarak alamiah yang biasa kita kenal itu. Nah, kemudian contoh sekarang ya, kita berbicara contoh, misalkan X-nya adalah R. Oke. X-nya adalah R, maka yang dimaksud sebagai bola terbuka di sini contohnya adalah misalkan di sini adalah titik A atau ini X0 gitu ya. X0, bola terbuka adalah selang terbuka katakanlah dari X0 minus R sampai X0 plus R, ya. Jadi kita punya bola terbuka di sekitar X0 ini, atau bisa kita katakan dia adalah bola terbuka berpusat di X0 berjejari R, gitu ya. Jadi ini bola terbuka berpusat di X0 berjejari R. Itu apa? Sama dengan selang terbuka X0 minus R sampai X0 plus R. Ya, itu contoh. Kemudian yang dimaksud sebagai bola tertutupnya, contohnya ya, ini contoh saja, berarti dalam hal ini adalah seperti ini. X0 plus R, X0 minus R ya, minus R, X0 plus R. Lalu yang dimaksud sebagai sphere-nya di sini
Ya, spare-nya ya berarti adalah himpunan yang unsurnya hanyalah X0 minus R dan X0 plus R. Jadi himpunan dua unsur ini, yaitu unsurnya adalah X0 minus R dan X0 plus R. Ya, karena ini kita dapatkan dari B tilde dikurangi dengan si B-nya. Oke ya, ini contoh sederhana. Sekarang kita masuk ke definisi yang lain, yaitu mengenai lingkungan. Ya, ini saya hapus dulu. Atau sebelum lingkungan gini ya, kita membahas tentang himpunan terbuka dulu ya, himpunan terbuka. Ya, saya buat definisi lagi. Subhimpunan ya. Subhimpunan M dx ya, subhimpunan M dx disebut sebagai subhimpunan terbuka. Subhimpunan terbuka jika memuat sebuah bola terbuka yang berpusat di setiap titik anggota M. Jika memuat sebuah bola terbuka yang berpusat di setiap titik anggota M. Nah, oke ya. Jadi begini, atau kita perjelas begini. Jika untuk setiap X anggota M terdapat R lebih besar dari 0 sedemikian rupa sehingga B bola terbuka berpusat di X ini dengan jejari R ini itu selalu termuat di M. Oke ya. Jadi untuk setiap X anggotanya M, kita bisa membuat satu saja bola terbuka yang berpusat di X itu, tapi bola terbuka tersebut termuat di M. Nah, kalau seperti itu, maka M-nya dikatakan sebagai subhimpunan terbuka. Ya, jika terdapat ini, maka M disebut subhimpunan terbuka di X. Ya. Nah, itu dia ya. Kalau kurang jelas dalam memahami yang definisi ini, bisa gunakan definisi yang ini ya. Ini lebih kelihatan lebih teknis lagi nih. Ya. Sekali lagi, suatu himpunan subhimpunan M di X itu dikatakan sebagai himpunan terbuka kalau apa? Kalau untuk setiap anggotanya si M ini, katakanlah misalkan kita sebut dia X, kita bisa menemukan suatu bilangan positif nanti sebagai jari-jari, yang dengan itu kita bisa membentuk bola terbuka yang berpusat di si X tadi dengan jari-jari R tadi, dan bola terbuka tadi termuat di M. Ya. Sudah, inilah sebagai definisi himpunan terbuka. Ya. Kemudian yang dimaksud sebagai himpunan tertutup atau subhimpunan tertutup, subhimpunan M, subhimpunan M disebut sebagai subhimpunan tertutup. Ya, kita coba ganti spidol. Di X, ya, subhimpunan tertutup di X jika komplemennya si M ini berarti X minus M itu merupakan himpunan terbuka. Nah, perhatikan ya.
Perhatikan, kalimat ini tidak bisa kita pahami sebagai berarti sifat tertutup ataupun terbuka itu saling berkebalikan. Artinya apa maksudnya? Kalau suatu subhimpunan itu tidak bisa dikatakan tertutup, berarti dia pasti terbuka. Tidak seperti itu. Begitu juga kalau suatu subhimpunan terbuka tidak bisa dikatakan terbuka, berarti dia tertutup. Tidak, ya, tidak bisa seperti itu. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai konsep lingkungan. Jadi lingkungan atau begini ya, B X0, R itu disebut sebagai nama lainnya ya, selain sebagai open ball, itu juga bisa kita sebut sebagai lingkungan R gitu ya, lingkungan R di sekitar X0. Nah, itu definisi ya, lingkungan R. Ada R di sini, kita tuliskan di sini. Oke, lingkungan R. Nah, kemudian M misalkan ya, itu disebut sebagai lingkungan dari X jika apa? Jika dapat ditemukan suatu open ball X, berarti yang berpusat di X, jari-jarinya suatu R tertentu gitu, yang mana si open ball ini termuat di dalam M. Ya, berarti sama saja apa? Kalau X itu kalau M itu mau disebut sebagai lingkungan dari X, ya berarti kita harus bisa mencari suatu bilangan positif untuk setiap titik X, untuk titik X tadi. Ya, kita harus mencari suatu bilangan positif. Kita tulis sebagai R, sehingga kita bisa membentuk open ball, yang open ball itu berada di dalam atau termuat di dalam M. Kemudian titik X itu, X di sini ya, yang tadi M itu sebagai lingkungannya, maka titik X-nya disebut sebagai titik interior dari M. Dituliskan, jangan ya, titik interior dari M. Oke, jadi kalau M itu lingkungan bagi X, maka X-nya adalah titik interior bagi M. Nah, kemudian himpunan semua titik interior dari M itu ditulis sebagai INT M ya. Kita akan gunakan penulisan ini, INT M ya. Jadi itu adalah himpunan semua titik interior dari si M ini. Tidak harus INTM ini tidak harus sama dengan si M ya, tidak harus dia sama dengan M. Oke. Sebagai contoh nih, kalau kita punya misalkan himpunan ini, X-nya misalkan X sama dengan R. Kemudian M-nya sama dengan katakanlah selang tertutup A, B. Nah, gitu ya. Selang tutup A, B. Maka apakah si A ini merupakan titik interior bagi M? Ya. Pertanyaannya sekarang, A interior. Titik interior bagi si M. Nah, coba. Kalau iya, berarti kan kita harus bisa menunjukkan bahwa ada open ball yang berpusat di si A
yang mana open ball tadi termuat di M. Oke ya. Maka kalau kita bentuk open ball berpusat di A dengan jejaringnya R, berarti dia adalah himpunan semua X sedemikian rupa sehingga jaraknya X itu dari si A itu kurang dari R. Ya, berapapun R-nya, sekecil apapun R-nya, jelas X ini haruslah lebih besar daripada A. Ya. Oh, maaf ya. Oh, tidak harus ya. Lebih besar dari sama dengan A atau X itu kurang dari A. Nah, gitu ya. Ada dua kemungkinan ya. Jadi, bisa X lebih besar dari A atau bisa X kurang dari A. Yang akan membuat X minus A ini bisa kurang dari, atau nilai mutlaknya bisa kurang dari R. Maka kalau pada kasus seperti ini, untuk yang X lebih besar dari A, oke, dia akan termuat di dalam interiornya ini. Termuat di dalam selang tertutup A sampai B. Tapi untuk X yang kurang dari A, dia di luarnya ini, di luar selang tertutup ini. Maka B ini tidak mungkin seluruhnya akan termuat di M ini ya. Tidak mungkin sepenuhnya akan termuat di M ini. Oleh karena itu, maka dalam hal ini kita temukan bahwa titik A ini tidak bisa menjadi titik interior bagi M. Begitu juga B tidak bisa menjadi titik interior bagi M. Ya. Jadi meskipun ya, perhatikan di sini, meskipun A itu memang anggotanya M, tidak harus dia menjadi titik interiornya, gitu ya. Ini salah satu contoh yang jelas sekali. Nah, himpunan semua titik interior dari M itu kalau kita gabungkan, maka jelas dia akan membentuk suatu himpunan yang terbuka. Dalam artian apa? Pasti kita bisa temukan untuk setiap titiknya tadi, untuk setiap titik anggota interior M ini, kita bisa temukan bola terbuka yang berpusat pada titik tersebut. Ya. Dan bola terbuka tadi tentunya harus termuat di dalam interior M tentunya. Ya. Oke, jadi sampai di sini kita sudah mendapatkan atau sudah mempelajari mengenai lingkungan R, kemudian lingkungan. Oke. Lalu titik interior dan himpunan semua titik interior. Nah, kalau kita kumpulkan ya, saya tulis di sini. Jadi, andaikan kita tadi mulai dari ruang bermetrik X, D, lalu kita kumpulkan subhimpunan terbuka ya di X. Jadi ini adalah kumpulan saya tulis begini aja ya. Bukan kumpulan ya. Himpunan terbuka atau subhimpunan terbuka di X. Semua ya, kita kumpulkan dulu semua subhimpunan terbuka di X. Ingat, dalam hal ini kita berbicara terbuka tadi mendasarkan pada tadi ya, adanya lingkungan terbuka, adanya lingkungan R gitu ya untuk setiap titiknya, dan lingkungan R itu berarti adalah open ball. Lalu open ball didefinisikan pakai metrik. Jadi urutannya tadi semuanya menggunakan berdasarkan pada metrik ini. Nah, kalau semua subhimpunan terbuka di X itu kita kumpulkan dalam suatu himpunan baru namanya himpunan tau ini, maka jelas akan terpenuhi. Satu, X akan ada di dalam tau, dan juga himpunan kosong itu juga akan ada di dalam tau. Ya. Yang kedua, gabungan sembarang anggota tau akan menjadi atau menghasilkan
anggota tau juga. Kemudian yang ketiga irisan. Ya, irisan berhingga sembarang anggota tau akan menghasilkan anggota tau juga. Ya. Jadi kalau tau itu adalah kumpulan semua subhimpunan terbuka di X, maka X pasti akan ada di dalam si taunya, karena akan dapat ditunjukkan bahwa X juga merupakan himpunan terbuka. Kemudian himpunan kosong itu juga akan berada di dalam tau juga. Lalu kalau kita gabungkan sembarang anggotanya tau itu, mau sederetan sampai tak hingga pun, akan tetap dihasilkan hasil gabungannya ya, akan merupakan anggota tau juga. Lalu kalau kita iriskan sembarang tapi berhingga ya, jangan sembarang sederetan tak hingga anggotanya tau, enggak. Ini sederetan berhingga anggotanya tau, kita iriskan, maka hasilnya juga akan merupakan anggotanya tau juga. Oke, jadi 3 syarat ini akan membuat si tau itu disebut sebagai topologi di X. Ya, lalu X, tau disebut sebagai ruang topologi. Ya. Jadi sekarang kita mendapatkan ruang topologi X, tau dengan taunya adalah kumpulan semua subhimpunan terbuka di X, dan jelas akan terpenuhi 1, 2, 3 ini ya. Kalau kumpulan semua subhimpunan terbuka di X pasti akan terpenuhi 3 syarat ini. Tapi dalam hal ini yang perlu kita ketahui, kita bisa mendefinisikan ruang topologi dengan cara apa? Dengan cara kita tetapkan ada suatu himpunan X, kemudian kita bentuk tau dengan cara apa? Mengambil tidak harus semua subhimpunan, sembarang beberapa subhimpunan dari X ini, dan kita tidak berbicara bahwa itu harus subhimpunan terbuka ya, karena apa? Tadi X-nya tidak harus merupakan ruang bermetrik, sehingga kita tidak bisa mendefinisikan apa itu terbuka berdasarkan metrik ya, karena kita tidak menetapkan X adalah ruang bermetrik. Jadi dari sembarang himpunan X kita kumpulkan beberapa sajalah, beberapa subhimpunannya si X tadi ke dalam suatu himpunan baru, yaitu kita beri nama tau. Yang penting kumpulan dari subhimpunan X yang kita pilih tadi itu akan memenuhi 3 syarat ini. Oke, akan memenuhi 3 syarat ini. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, maka X dengan taunya itu akan kita sebut sebagai ruang topologi. Jadi ini konsep yang lebih umum lagi ya, mendefinisikan ruang topologi tanpa mengacu pada metrik ya. Berarti dapat kita bentuk dari suatu sembarang himpunan, tidak harus himpunannya merupakan ruang bermetrik. Dan taunya atau topologinya tidak harus semua subhimpunan, tidak harus ya. Beberapa pun tidak masalah ya, asalkan yang penting 3 syarat ini terpenuhi. Gitu ya. Oke, jadi itulah cara kita memahami topologi. Tadi dari awal kita mendefinisikan apa itu bola terbuka, kemudian lingkungan terbuka, terus habis itu kita bisa definisikan juga kita definisikan himpunan terbuka, himpunan tertutup. Lalu terus kita kumpulkan semua subhimpunan terbuka, pasti akan terpenuhi ini. Nah, setelah kita mengenal ini, 3 syarat ini, sekarang kita definisikan ulang dari awal apa yang dimaksud sebagai ruang topologi. Yaitu apa? Suatu himpunan X dilengkapi dengan topologi tau. Topologi itu apa?
ya kumpulan subhimpunan dari X yang akan memenuhi ini. Catatan yang harus diingat, kumpulan tadi tidak harus semua subhimpunan ya, tidak harus semua subhimpunan. Oke, itulah konsep ruang topologi yang secara umum tidak harus dia didefinisikan dengan menggunakan ruang bermetrik. Nah, lalu terus di sini dikatakan himpunan-himpunan terbuka. Bagaimana nanti maksudnya himpunan terbuka kalau kita itu berbicara dari X yang bukan ruang bermetrik? Nah, maka dalam hal ini yang dimaksud himpunan terbuka ya kita definisikan sebagai himpunan yang ada di dalam tau ini, gitu ya. Jadi, kalau kita masukkan subhimpunan dari X ke dalam tau, maka dan itu taunya memenuhi 3 syarat ini, maka yang di dalam tau inilah yang akan kita sebut sebagai subhimpunan terbuka di X, ya, gitu. Lalu untuk himpunan tertutup bagaimana? Ya seperti tadi, seperti yang awal tadi sudah kita bahas, komplement dari subhimpunan tertutup tadi haruslah merupakan subhimpunan terbuka. Ya. Jadi sampai di sini kita sudah mengenal konsep topologi. Sebenarnya bisa saja kita langsung membahas langsung ada suatu himpunan X, lalu kita kumpulkan beberapa dari subhimpunan X tadi ke dalam tau, lalu kita pastikan terpenuhinya 3 syarat ini, maka X dengan tau itu layak disebut sebagai ruang topologi. Tapi kita ingin mengkaitkan dengan topologi yang dibangun dari metrik, gitu ya. Maka kita mulai dari ruang bermetrik, open ball dan seterusnya. Dan selanjutnya dalam pembahasan kita tentang topologi tentunya juga adalah yang dikaitkan dengan metrik ini. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.